record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan mata pelajaran PKWU yang ada 5 materi. Yang materi pertama itu ada paparan, terus materi kedua ada media promosi, materi ketiga ada strategi pemasaran, materi keempat ada perkembangan usaha, materi kelima standar laporan keuangan. Yang pertama itu ada materi paparan. Materi paparan ada terbagi jadi 4, yaitu deskriptif, paparan naratif, paparan argumentatif, dan paparan persuasif. Jadi pengertian dari paparan deskriptif itu adalah teks yang berisi gambaran suatu objek, tempat atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan rinci. Paparan naratif adalah jenis karangan yang mengungkapkan suatu kisah, peristiwa, atau pengalaman pribadi berdasarkan urutan-urutan kejadian atau peristiwa. Paparan argumentatif adalah gagasan utama dikembangkan dengan memaparkan pendapat, ulasan, dan ide pribadi penulisnya. Paparan persuasif adalah paragraf yang mempunyai tujuan untuk meyakinkan atau mengajak si pembaca dengan maksud tertentu. Jadi contohnya tuh ada jenis produk, jenis usaha, layanan GoFood. Nah, paparan deskriptifnya itu seperti ini. GoFood merupakan layanan jasa antar makanan dan beli makanan secara instan. Hanya dengan menggunakan aplikasi, kita dapat memesan dan memilih makanan yang kita inginkan, dan dengan segera makanan yang kita pesan itu akan sampai ke tangan kita. Atau kita biasa menyebutnya sebagai delivery order. Terus contoh paparan naratifnya. Saat ini banyak sekali orang yang harus menetap di dalam rumah, sehingga ada beberapa orang yang mungkin tidak sempat memasak di rumah. Oleh sebab itu, GoFood memberikan solusi dan kemudahan bagi mereka yang tidak sempat masak, namun tetap ingin makan enak. Lalu contoh paparan argumentatifnya, penyedia makanan atau rekanan banyak sekali. Selain itu, pilihan menunya beragam dan membuat kita tidak merasa bosan. Terus contoh persuasifnya itu, dengan adanya layanan GoFood ini, kita sebagai konsumen atau pengguna diberikan kemudahan jika ingin menikmati makanan di luar tanpa harus keluar rumah, apalagi di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini. Terus masuk ke materi kedua, media promosi. Media promosi di sini ada empat jenis. Yang pertama, mengadakan program giveaway, menawarkan diskon khusus, beriklan di media sosial, dan memilih sasaran yang tepat. Yang pertama, memilih sasaran yang tepat. Itu contohnya ketika kita memiliki produk kaos distro, kita harus bisa memilih pasar yang tepat untuk mempromosikan produk kita tersebut. Target market kita harus disesuaikan mulai dari jenis kelamin, usia, wilayah penjualan, daya beli masyarakat, dan lain sebagainya. Terus berpromosi atau beriklan di media sosial. Cara promosi online di media sosial merupakan cara paling efektif untuk memperkenalkan sebuah produk. Selain pengguna media sosial yang sangat banyak, tentu cara promosi produk di internet jauh lebih mudah. Lalu menawarkan diskon khusus. Dengan menawarkan diskon, bisa meningkatkan presentasi penjualan sebuah produk. Diskon biasanya diberlakukan pada hari-hari khusus seperti Hari Raya Keagamaan,
hingga awal dan akhir tahun. Lalu mengadakan program giveaway. Dengan cara mengadakan giveaway setiap kali mengeluarkan produk baru, tentu jumlah pengunjung yang melihat produk kita juga akan semakin banyak. Biarkan mereka mencoba produk kita terlebih dahulu, baru kita meminta tanggapan dari mereka. Terus masuk ke materi strategi pemasaran. Di sini ada 3 strategi pemasaran. Yang pertama menggunakan sosial media, yang kedua memilih tempat yang strategis, yang ketiga menjalin hubungan baik dengan konsumen. Menggunakan sosial media. Dalam pemasaran media sosial Anda juga dapat berkolaborasi dengan influencer. Banyak orang yang menggunakan influencer di sosmed untuk mempromosikan produksinya. Terus yang kedua, memilih tempat strategis. Dengan tempat penjualan yang strategis, berarti produk kita memiliki kemungkinan terlihat lebih tinggi dan tentu saja memicu penjualan yang tinggi karena lebih mudah ditemui. Lalu menjalin hubungan baik dengan konsumen. Menjalin hubungan baik dengan konsumen yang loyal adalah sebuah aset penting bagi perusahaan atau bagi sebuah usaha. Lalu perkembangan usaha. Contohnya dengan membuat bagan perkembangan usaha. Jadi kayak peningkatan dari bulan ke bulan usaha itu seperti apa, dibikin bagan. Lalu standar laporan keuangan. Contohnya dengan membuat laporan keuangan. Pengeluaran dari setiap produk yang dikeluarkan itu ada berapa, terus ditotalin. Udah, Pak. Bapak udah. Sabar. Oke. Siapa yang mau nanya? Sok silakan. Aku, Pak, aku. Siapa? Alda. Ada. Yuk. Ika mau nanya yang itu strategi yang strategi pemasaran, coba mau lihat. Strategi pemasaran. Nah, itu kan ada memilih tempat yang strategis. Ika sebut apa ya? Ini ciri-ciri tempat yang strategis itu gimana sih? Ya, ciri-ciri tempat yang strategis itu kayak di pinggir jalan yang lebih banyak kelihatan orang gitu, dah. Terus perlu apa ya, tempatnya yang terkenal nggak, kayak jalan utamanya gitu, kayak di kotanya gitu? Nggak harus yang tempat terkenal gitu sih. Kalau di situ rame ya bisa aja jadi tempat strategis. Ya. Ya. Dah, ada lagi nggak yang nanya? Ada lagi yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Yang lain? Sisil? Udah. Nggak ada kayaknya, Pak. Enggak, Pak. Ada. Yakin? Yakin. Tadi waktu Ika, waktu tadi kamu ngejelasin tentang media promosi, kamu udah sebutin belum platform apa aja yang bisa, media-media apa yang bisa dipakai? Kalau ini kan cuman kayak
mengadakan giveaway, menawarkan diskon, itu kan cuman kayak salah satu cara. Nah, medianya apa? Medianya itu bisa kayak Instagram gitu, Pak. WhatsApp, Terus? Facebook, Medsos gitu ya. ya medsos. Oke. Terus, selain itu ada nggak? Bisa. Kan di sini kamu baru nyebutin ada 4 ya. Iya. Mengadakan program giveaway, menawarkan diskon khusus, beriklan. Nah, beriklan di media sosial yang dimaksud itu kayak gimana contohnya? Beriklan kayak pasang postingan tentang produk kita. Gitu, Pak. Nah, itu yang nge-posting siapa? Si yang punya usahanya. Oke. Efektif atau enggak kalau misalnya media promosinya kamu itu kayak misalnya endorse orang yang memang udah punya followers gitu? Kalau menurut saya mah efektif, Pak. Kenapa? Soalnya kan pasti lebih banyak dilihat kalau misalkan dipromosin sama influencer gitu, Pak. Oke. Kenapa itu tadi nggak dimasukin? Itu ada di strategi pemasaran tadi. Mana? Di sini. Ini yang Menjalin hubungan baik dengan konsumen, menggunakan sosial media, milih tempat yang strategis, nggak ada. Menjalin hubungan baik dengan konsumen kan cuman ya oke lah. Saya misalnya customer kamu terus kamu diajak bercanda segala macam atau misalnya dibikin nyaman ketika lagi masuk ke restoran itu. Kalau masalah influencer kan di sini nggak ada. Kamu cuma menggunakan sosial media aja. Itu termasuk strategi pemasaran atau media? Media sih, Pak. Media. Yakin? Di sini tuh, nih saya ulang lagi nih. Di sini di media promosi kamu mengadakan program giveaway, menawarkan diskon, beriklan di media sosial, memilih sasaran yang tepat. Bukannya itu strategi ya, bukannya media ya. Setahu saya kalau media itu berarti tempat di mana kamu bisa melakukan promosi. Kalau strategi itu adalah cara yang digunakan untuk melakukan promosi. Oh iya, Ya berarti salah. Iya, salah saya. Nah, terus kalau media promosi misal contohnya TV, billboard, kemudian spanduk dan segala macam. Terus kayak papan baliho gitu kan, Pak? Iya, media sosial, iya, YouTube, iya. Facebook, Instagram itu boleh kamu sebut media promosi. Ya, tapi kalau mengadakan program giveaway, menawarkan diskon itu adalah salah satu strategi marketing atau strategi pemasaran. Ya, harus bisa dibedakan mana yang media, mana yang strategi. Media itu tempat, strategi itu adalah cara. Iya, Pak. Oke, ya udah. Boleh di close karena waktunya tinggal 1,5 menit doang nih. Yuk, terima kasih. Lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya close dulu, nanti masuk lagi ya.